Salam Rahayu. Memahami ajaran leluhur guna menjadikan pribadi bisa bersifat dan bersikap berbudi pekerti luhur kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, guna dapat kembali menyatu dengan Sang Maha Luhur nan agung yang langgeng abadi. Memahami kata atau kalimat dari Rahayu. Apakah Rahayu ini merupakan nama atau merupakan orang atau merupakan hewan, tumbuhan, atau makhluk lain? Tentunya bukan. Rahayu juga bukan suatu kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan kerusuhan, mencuri, menghasut, membuli, dan atau perbuatan jahat lainnya. Ketahuilah, untuk manusia atau leluhur Nusantara zaman dulu, memaknai dari Rahayu bukanlah hanya sekedar kalimat yang sederhana semata atau hanya sebuah nama biasa. Rahayu sangat disakralkan dan diagungkan sehingga kalimat tersebut tidak sembarang dalam penyematannya.
Rahayu berasal dari bahasa Sanskerta, dan kalimat rahayu masih sering dipakai oleh orang Jawa dan Bali yang tidak lupa dengan kesejatian dirinya. Lantas apa makna rahayu? Orang Bali sendiri memaknainya. Ra itu cahaya, hayu adalah hidup. Rahayu mengandung makna cahaya hidup yang membuat kita semua bisa berkehidupan dengan kasih murni yang sejati. Rahayu sendiri dimaknai oleh orang Jawa sebagai selamat, sejahtera, tidak kekurangan, jauh dari mara bahaya. Dan kalimat tersebut dipatenkan sebagai ucapan salam atau doa, atau dalam hal menyada, dalam hal kebaikan. Para kadang kinasiku, dengan video ini kiranya tidak ada lagi yang mempermasalahkan terkait kalimat rahayu. Kita sebagai manusia Nusantara, yang bila para pemirsa semua mau menggali dari sejarah bahwa Nusantara kita ini pernah menjadi pusat peradaban dunia, berarti Nusantara kita ini kaya akan segala nilai-nilai keluhuran dan lain-lain. Yang karenanya itulah semua ajaran-ajaran agama dari luar Nusantara bisa diizinkan untuk masuk dan berkembang di NKRI sampai dengan saat ini. Perlu kita sadar bahwa semua bisa terjadi karena budi pekerti luhur yang sangat luar biasa oleh para leluhur kita dulu. Sehingga motivasinya janganlah kita anti terkait ajaran-ajaran baik Nusantara yang sudah ada sejak kita belum ada. Bukankah kita dididik oleh orang tua kita atau oleh pengasuh kita dengan penuh begitu adab? Dan pernahkah kita berpikir orang tua kita atau pengasuh kita itu, bukankah mereka orang Nusantara? Boleh kita bangga dengan ajaran-ajaran dari luar Nusantara, tapi ingat, kita adalah NKRI. Kita bukan orang Arab, kita juga bukan orang Cina, kita bukan orang Israel, kita juga bukan orang Belanda, dan lain-lain. Sehingga bila kita sedang meyakini ajaran-ajaran dari luar NKRI, itu tidak masalah, karena itu baik. Namun janganlah kita berubah sifat dan sikap serta identitas menjadi orang luar negeri, sehingga menjadikan pribadi angkuh dan congkak hingga menghina, anti, dan bahkan menginjak-injak ajaran yang telah dipantu oleh leluhur kita sendiri. Bukankah kita lahir dan tinggal di Nusantara, makan, minum, dan bernapas di bumi Nusantara? Nusantara yang ada inilah menjadikan kita ada dan bertumbuh hingga saat ini. Itu karena kemurnian tanah, kemurnian angin, kemurnian air, dan kemurnian api yang telah diselaraskan oleh beliau-beliau para leluhur suci kita dulu, guna menjadikan anak cucu mereka, yaitu kita semua ini, agar bisa gemah ripah lau jinawe. Dan
menemukan kesucian diri kita masing-masing. Jadi pahami dan hormatilah segala adat, tradisi, dan ajaran baik yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, serta nilai-nilai luhur lainnya yang memang sudah ada sebelum kita lahir, yang mana menjadikan ajaran-ajaran dari luar Nusantara yang sedang pribadi yakini bisa eksis di Nusantara. Kadang kinasiku, bila ajaran-ajaran leluhur kita dulu saat ini mulai muncul kembali, itu karena memang sudah waktunya, karena Nusantara atau karena dunia atau karena semesta raya ini telah rindu akan ketentraman dan kedamaiannya. Jadi wajar bila ajaran nilai-nilai kesejatian hidup yang sejati mulai dimunculkan kembali oleh Tuhan. Itu guna menjadikan kebaikan bersama. Ajaran-ajaran baik yang awalnya murni, kembalilah murni. Kepribadian yang tidak lagi menjalankan amanah ajaran yang murni memang layak dihantui kehancuran oleh semesta raya yang murni. Pribadi yang memiliki otoritas namun tidak murni memang sudah layak dan waktunya ditinggalkan para pengikutnya yang mencermati apa itu makna murni. Pribadi yang tidak mau kritis terhadap dirinya dalam menggali kemurniannya menuju dirinya yang suci memang layak tergulung gelombang kesesatan, gelombang kebingungan, dan akhirnya menyetreskan diri pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, 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 Om. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Rahayu, 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 dan tercerahkan kita semua.